Apa kabar? Harapan ibu semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kita hari ini bersuka cita karena kita bertemu dalam acara sekolah minggu. Nah, ada teman-teman kita yang baru gabung. Ada yang suka ikut sekolah minggu kita loh dari Medan. Siapa ya namanya? Oh, namanya Itan. Halo Itan yang dari Medan. Selanjutnya ada adik-adik kecil yang senang gabung dengan kita juga, namanya Viera. Halo Viera. Demikian ada yang baru gabung lagi. Ada Cherly, ada Alvaro, ada Felicia juga ya. Nah, nanti juga akan bertambah lagi jumlahnya karena kita akan naik kelas. Nah, untuk yang lama akan naik ke kelas pertama. Oke ya. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita di pelajaran firman Tuhan dipimpin oleh Ibu Elisa. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum Ibu Elisa akan memimpin kita dalam cerita Alkitab. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan-Mu, anugerah kehidupan yang Engkau percayakan sampai detik ini bagi kami. Saat ini Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus Bapa, kami akan mengikuti pelajaran sekolah minggu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang di rumah dan keluarganya. Berkati juga setiap kami, guru-guru yang mengajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan beracara di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, Ibu Elisa dipersilakan untuk menyampaikan cerita Alkitab. Halo anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan anak-anak untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Siapa ya tokoh dalam Alkitab yang dapat anak-anak teladani agar anak-anak dapat menjadi orang yang dapat dipercaya? Bagaimana sih caranya supaya anak-anak menjadi orang yang dapat dipercaya? Wah, pertanyaannya susah ya? Enggak ya? Nah, untuk bisa menjawab, kita simak dulu pembacaan firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 7-9 dan Efesus 6 ayat 21 sampai 22. Kalian duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Anak-anak, tadi diceritakan bahwa Rasul Paulus mengutus Tikhikus untuk melakukan tugas. Tugas apa ya? Nah, tugas yang pertama membawa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan di Efesus. Kemudian yang kedua, memberitahukan keadaan Rasul Paulus. Dan yang ketiga,
menghibur, dan menguatkan jemaat di Kolose dan Efesus. Nah, mengapa Rasul Paulus mengutus Tikhikus? Ya, karena Tikhikus dapat dipercaya. Tikhikus siap untuk mengantar surat tersebut. Kemudian Tikhikus juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Selama perjalanan, Tikhikus menjaga surat tersebut dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai surat itu terlipat, atau terkena makanan, atau terkena minuman, atau mungkin terkena kotoran-kotoran yang lain. Tentunya jangan sampai surat itu hilang, ya. Nah, sesampai di Kolose dan Efesus, Tikhikus membacakan dan menyerahkan surat tersebut kepada jemaat. Tidak lupa juga Tikhikus memberitahu keadaan Rasul Paulus, serta Tikhikus menghibur dan menguatkan jemaat di Kolose dan Efesus. Nah, anak-anak, sudah selayaknya kita belajar dari Tikhikus ya, untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita dengan baik dan setia, sehingga kita dapat dipercaya. Nah, contoh tugas rumah, misalnya apa ya? Tugasnya misalnya menyiram tanaman. Kalian harus tahu kalau mendapat tugas dari orang tua, menyiram tanaman itu bagaimana sih caranya? Kemudian kapan waktunya ya? Jadi tidak boleh menyiram tanaman itu sembarangan waktu. Tidak boleh waktu siang bolong, waktu panas terik, tidak boleh. Sebaiknya dilakukan pada sore hari. Kemudian caranya bagaimana? Ya, ketika menyiramnya tidak boleh berlebihan airnya, jadi secukupnya saja, tidak sampai airnya mengalir kemana-mana ya, sehingga nanti keadaan di sekitarnya menjadi becek. Nah itu, jadi mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang lain, misalnya tugas dari guru, apa ya? Misalnya untuk membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana dan kapan itu bisa dilakukan? Ya, kalau kita membaca Alkitab, kita cari tempat yang nyaman ya, tempat yang tenang. Kemudian kita berdoa dulu. Setelah itu kita baru membaca Alkitab. Sebaiknya kapan? Seingatnya. Enggak dong. Jadi ada waktu-waktu khusus, misalnya malam atau sore ya. Jadi waktunya tertentu supaya bisa membaca Alkitab dengan waktu-waktu yang sesuai ya. Nah, kalian lakukan tugas-tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, sehingga orang lain dapat mempercayai anak-anak. Raja Salomo pun berkata ya, dalam Amsal 28 ayat 20a, beliau berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, perkataan Raja Salomo ini menjadi ayat hafalan dalam minggu ini. Kalian hafalkan, kalian video, lalu kirimkan video tersebut kepada ibu guru. Ya anak-anak, nah cobalah kalian dalam minggu ini melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya tadi ya, membaca Alkitab. Nah, minggu ini kalian membaca Alkitab dari Titus pasal 1 dan pasal 2. Demikian firman Tuhan hari ini anak-anak. Semoga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dalam
Ya, anak-anak, hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan cerita Alkitab. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami telah selesai mengikuti sekolah minggu. Kami telah selesai mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami terus menjadi anak-Mu yang setia dan juga taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali untuk mengikuti sekolah minggu di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Anak cacing di dalam tanah. Anak-anak, terima kasih kalian sudah hadir dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, selamat hari Minggu. Semangat ya, dan jangan lupa tetap senyum. Tuhan Yesus memberkati. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing. Salam teman-teman. Aku Item lah iya. Dari Medan. Medan. Happy Sunday. Happy Sunday. Hafalan tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. 2 Timotius 3 ayat 10a. Tetapi engkau sudah mengikuti pengajaranku. 2 Timotius 3 ayat 10a. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. 2 Timotius 3 ayat 10a. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Dadah. Teman-teman dan ibu-ibu, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. 2 Timotius 3 ayat 10a. Dadah teman-teman. 2 Timotius 3 ayat 10a. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Engkau telah mengikuti ajaranku. 2 Timotius 3 ayat 10a. Dadah teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam, Tuhan Yesus memberkati. 2 Timotius 3 ayat 10a. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Dan 2 Timotius 3 ayat 10a. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ayat hafalan 2 Timotius 3 ayat 10a. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Terima kasih. Ayat hafalan 2 Timotius 3 ayat 10a. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Timotius 3 ayat 10. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku. Timotius 3 tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. 1 Timotius 4 ayat 15. Kerjakanlah secara semuanya dengan sungguh-sungguh. Tanya sungguh-sungguh. Terima kasih. Engkau telah mengikuti ajaranku. 2 Timotius 3 ayat 10a.